wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan media audiovisual atau video pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang media audiovisual. Jauh sebelum ditemukannya teknologi visual, manusia lebih akrab menggunakan media audio atau pendengaran. Sejarah media audio itu sendiri tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi komunikasi suara yang digunakan manusia dari masa ke masa. Sesuai dengan namanya, media audiovisual merupakan kombinasi atau perpaduan audio dan visual. Media audiovisual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, berbagai ukuran film, dan slide suara dan lain-lain. Media audiovisual dianggap lebih menarik karena apa? Juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman video. Media audiovisual merupakan bentuk media pembelajaran yang terjangkau. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yunita Sulistianingsih. Saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang karakteristik media audiovisual. Teknologi audiovisual merupakan cara menghasilkan dan menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyampaikan pesan-pesan audiovisual. Karakteristik media audiovisual adalah memiliki unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi dua jenis media, yaitu media audio dan media visual. Secara spesifik, teknologi audiovisual cenderung memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bersifat linear. Yang kedua, menyajikan visual dinamis. Yang ketiga, digunakan dalam cara yang sudah ditentukan oleh desainer. Yang keempat, cenderung menyajikan konsep real dan abstrak secara fisik. Yang kelima, dikembangkan menurut prinsip psikologi behaviorisme dan psikologi kognitif. Yang keenam, sering berpusat pada guru dan tidak banyak melibatkan kegiatan pembelajaran secara interaktif. Menurut Cepi Riana, untuk menghasilkan bahan belajar video pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi dan efektivitas penggunanya, pengembangan bahan belajar video dengan memperhatikan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, video mampu memperbesar objek yang kecil, terlalu kecil, bahkan tidak dapat dilihat secara kasat mata atau mata telanjang. Yang kedua, dengan teknik editing objek yang dihasilkan dengan pengambilan gambar oleh kamera dapat diperbanyak atau cloning. Yang ketiga, video juga mampu memanipulasi tampilan gambar. Sesekali objek perlu diberikan manipulasi tertentu sesuai dengan tuntunan pesan yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, objek-objek yang terjadi pada masa lampau dapat dimanipulasi digabungkan dengan masa yang sekarang. Yang keempat, yaitu video mampu membuat objek menjadi still picture. Artinya, gambar atau objek yang ditampilkan dapat disimpan dalam durasi tertentu dalam keadaan diam. Yang kelima, daya tarik luar biasa sehingga video mampu mempertahankan perhatian siswa yang melihat video tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa bisa bertahan lebih hingga 1-2 jam menyimak video atau televisi dengan baik dibandingkan dengan mendengarkan saja, di mana hanya mampu bertahan dalam waktu 25 menit sampai 30 menit saja. Yang keenam, video mampu menampilkan objek gambar dan informasi yang sangat baru, hangat, dan aktual atau terkini. Media audiovisual memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk meningkatkan persepsi. Yang kedua, kemampuan untuk meningkatkan pengertian. Yang ketiga, kemampuan untuk meningkatkan transfer atau pengalihan belajar. Yang keempat, kemampuan untuk memberikan penguatan atau pengetahuan hasil yang dicapai. Yang kelima, kemampuan untuk meninggalkan retensi atau ingatan. Yang keenam, dengan menggunakan media audiovisual, pembelajaran akan memberikan pengalaman langsung dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan untuk siswa. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya adalah manfaat media audiovisual. Manfaat yang pertama, mempermudah dalam menyajikan dan menerima pembelajaran, informasi juga bisa menghindarkan salah pengertian. Manfaat yang kedua, mendorong rasa keingintahuan. Hal tersebut tentu disebabkan karena sifat audiovisual yang menarik dengan berbagai gambar maupun video yang telah dibuat semenarik mungkin. Tentu akan membuat anak tertarik dan memiliki keingintahuan yang lebih banyak lagi. Manfaat yang ketiga, memastikan pengetahuan yang diperoleh karena pembelajaran yang diserap melalui penglihatan atau visual dan juga dari pendengaran atau audio tentu dapat mempercepat daya serap anak didik dalam menangkap dan memahami pelajaran yang disampaikan. Manfaat yang keempat, tidak membosankan karena sifatnya yang variatif seperti video dokumenter, macam-macam video 3 dimensi, 4 dimensi atau yang lainnya menjadikan anak didik tidak cepat bosan. Adapun fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru serta memiliki manfaat seperti memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis dalam bentuk kata-kata atau lisan belaka, menterbatasi ruang, waktu, dan indera. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi media pembelajaran audiovisual. Yang pertama, ada audiovisual murni. Audiovisual murni atau sering disebut dengan audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak yang berasal dari satu sumber. Adapun contoh dari audiovisual murni ialah 1. Film bersuara yang bersifat pembelajaran, yang kedua video pembelajaran, yang ketiga televisi pembelajaran. Dan selanjutnya ada audiovisual tidak murni, yaitu audiovisual yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Contoh dari audiovisual tidak murni adalah soundslide atau film bingkai suara. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pembelajaran media audiovisual. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan media audiovisual murni, yaitu film atau video pembelajaran. Kelebihannya yang pertama, film atau video pembelajaran dapat menggambarkan suatu proses, misalnya proses pembuatan suatu keterampilan tangan dan sebagainya. Yang kedua, dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu. Yang ketiga, penggambarannya bersifat 3 dimensi. Yang keempat, suara yang dihasilkan dapat menimbulkan realita pada gambar dalam bentuk ekspresi murni. Yang kelima, dapat menyampaikan suara seorang ahli sekaligus melihat penampilannya. Dan yang keenam, kalau film dan video tersebut berwarna akan dapat menambah realita objek yang diperagakan, dapat menggambarkan teori sains dan animasi. Selanjutnya, kekurangan film atau video pembelajaran sebagai media audiovisual yang murni, yaitu yang pertama, film bersuara tidak dapat diselingi dengan keterangan-keterangan yang diucapkan suatu film diputar. Penghentian pemutaran akan mengganggu konsentrasi audiens. Yang kedua, audiens tidak akan dapat mengikuti dengan baik kalau film diputar terlalu cepat. Yang ketiga, apa yang telah lewat sulit untuk diulang kecuali memutar kembali secara keseluruhan.